Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma rabbana fashalli wa sallim وبارك وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabat qalbu rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang menciptakan al-maut wal hayat, menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, semata-mata tujuannya adalah untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita, siapa di antara hamba-hamba Allah yang terbaik amalnya. Sahabat qalbu rahimakumullah, kehidupan ini semata-mata adalah ujian dari Allah, sarana dari Allah agar kita ketika diuji oleh Allah, kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita mendapatkan ujian, harta kita ujian, anak kita ujian, pasangan kita ujian, tempat tinggal kita ujian, ilmu kita ujian, pasangan kita ujian, kendaraan kita ujian, keseluruhannya adalah ujian dari Allah. Sejauh mana kita telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memanfaatkan setiap karunia yang Allah uji tersebut, sejauh mana karunia itu kita gunakan semata-mata untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat qalbu rahimakumullah, yang namanya ujian tidak semata-mata yang bentuknya adalah keburukan dan juga yang negatif saja. Yang namanya musibah tidak semata-mata yang bentuknya adalah keburukan saja. Tetapi yang namanya musibah bagi setiap orang beriman adalah yang baik maupun yang buruk. Dapat yang baik musibah, dapat yang buruk pun musibah. Karena semakin banyak kebaikan yang kita terima, musibah buat kita ketika kita tidak mampu mensyukurinya. Setiap ujian yang keburukan yang kita terima adalah juga musibah ketika kita tidak bisa sabar dalam menghadapinya. Maka sahabat qalbu rahimakumullah, ujian dan musibah yang selalu kita terima, yang selalu kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah semata-mata untuk menguji sejauh mana syukur kita dan sejauh mana sabar kita untuk menerima setiap musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah, sahabat qalbu rahimakumullah, ketika Allah menguji kita dengan satu ujian, ketika Allah memberikan kita dengan satu musibah, dengan satu cobaan, maka sesungguhnya Allah pengen kita kembali kepadanya dengan sesegera mungkin. Ketika kita misalnya, saya ibaratkan sebagai seorang pegawai, seorang bawahan, sebagai seorang karyawan, kemudian kita diajak bertemu dengan atasan kita. Kita punya janji dengan atasan kita, dengan bos kita. Mereka mengatakan kepada kita misalnya, Fulan, besok ketemu sama saya jam 8 pagi ya. Semua masalah kamu akan saya selesaikan. Semua fitnah kamu di kantor ini akan saya selesaikan. Permintaan gaji kamu akan kita diskusikan besok jam 8 pagi, saya tunggu di kantor. Kira-kira kalau kita diajak bertemu, sudah janjian sama bos kita, sama atasan kita, sama orang penting yang kita anggap penting, besok pagi jam 8, maka paling tidak pertama kita harus mempersiapkan pakaian kita, mempersiapkan penampilan kita semenarik mungkin dan juga serapih mungkin. Tidak mungkin kita berpenampilan asal-asalan. Kemudian yang kedua juga, kita akan pasti datang ke kantor pasti lebih awal daripada janji yang sudah ditetapkan oleh bos dan atasan kita dan orang-orang yang kita anggap penting. Gak mungkin kita datang jam 8 pagi, apalagi sampai terlambat, membuat mereka menunggu kita. Sangat tidak mungkin, sangat tidak etis rasanya kalau kita melakukan hal yang demikian. Pasti kita akan datang lebih awal, jam 8 kurang 10, jam 8 kurang 15, jam 8 kurang 5 akan kita usahakan
agar jangan sampai membuat mereka menunggu kita, jangan sampai membuat bos kita menunggu kita, karena kita tahu janjiannya adalah jam 8 pagi. Allah Subhanahu wa taala di atas bos kita. Allah Subhanahu wa taala di atas atasan kita. Allah Subhanahu wa taala di atas daripada orang yang kita anggap penting, bahkan sekelas presiden sekalipun. Allah Subhanahu wa taala sudah membuat janji dengan kita. Sudah mengajak kita janjian bertemu dengannya. Sehari 5 kali Allah membuat waktu-waktu pertemuan dengannya. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah rindu ingin bertemu dengan kita. Siapa yang punya masalah datang kepadaku, kata Allah, akan aku selesaikan. Yang mau naik gajinya datang kepadaku, akan aku selesaikan. Akan aku tambahkan, akan aku naikkan. Yang punya sakit mau sembuh datang kepadaku, akan aku sembuhkan. Tapi temui aku. Ada 5 waktu dalam sehari Allah ingin bertemu dengan kita, sampaikan setiap keluh kesah kita, dan Allah akan selesaikan. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, dan isya ada waktunya. Apakah layak ketika Allah sudah buat janji pada waktu-waktu tersebut, kita datangnya asal-asalan, tidak pakai pakaian rapi, wudhu kita pun asal-asalan, dan kita datang tidak tepat waktu, bahkan kita terlambat. Subuh jam 4:30, kata Allah, temui aku jam 4:30 waktu subuh, aku ada di situ, kau minta apapun akan aku kasih, akan aku berikan. Tapi kita sholat subuhnya misalnya jam 5:30 baru bangun, terlambat 1 jam, kita membuat Allah menunggu. Sangat-sangat tidak etis. Apalagi ini hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan waktu zuhur. Jam 12 salat zuhur, azan berkumandang. Allah sudah buat janjian, yang mau ketemu aku zuhur datang jam 12. Tapi kita datangnya jam 12:30. Lebih mendahulukan makan siang, lebih mendahulukan ngurumpi dan ngobrol sana sini dibanding menemui Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan segala keluh kesah kita. Asar pun demikian, maghrib juga begitu. Azan berkumandang di tengah perjalanan kita. Kita lebih memilih misalnya bermacet-macetan di jalan raya, padahal Allah mengundang kita untuk bertemu dengannya. Sampaikan keluh kesah kita pada waktu maghrib, Allah akan selesaikan semua urusan kita. Siapa yang mendahulukan Allah dalam setiap urusannya, maka Allah akan menyelesaikan urusan kita. Sahabat qalbu rahimakumullah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Temui Allah pada waktu-waktu yang sudah Allah buat janji dengan kita. Allah ada pada waktu-waktu itu. Walaupun memang Allah ada pada setiap waktu, tapi Allah menetapkan 5 waktu dalam setiap hari. Allah ingin bertemu dengan kita, maka sambutlah suruhan Allah. Sambutlah suara-suara muadzin yang sedang berazan menyeru kita untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.